Selamat pagi saudara, senang bisa bergabung bersama Anda kembali di channel Devotion from Home. Jika saat ini saya tampilkan foto seseorang di layar saudara, maka saya percaya sebagian besar dari saudara mengetahui bahwa orang tersebut adalah Steve Jobs. Sosok yang membawa perusahaan Apple melahirkan produk-produk yang spektakuler, yang disukai banyak orang. Dan bahkan Steve Jobs membawa perusahaan Apple menjadi perusahaan yang bernilai miliaran dolar. Namun jika saat ini saya tampilkan foto orang kedua di layar saudara, mungkin tidak banyak dari saudara yang mengetahui orang tersebut. Orang tersebut bernama Jonathan Ive. Jonathan Ive adalah sosok di belakang Steve Jobs yang merupakan chief designer atau kepala desain dari perusahaan Apple. Jonathan Ive yang mendesain semua produk-produk Apple yang spektakuler. Dia yang mendesain juga operating system iOS dari produk Apple, dan juga mendesain layout Apple Stores di seluruh dunia yang kemudian akan ditiru oleh perusahaan-perusahaan gadget lainnya. Jonathan Ive adalah seseorang yang tidak dikenal oleh banyak orang, namun memiliki peranan yang begitu penting. Hari ini saya ingin membagikan juga sosok di Alkitab yang memiliki peranan begitu penting namun tidak dikenal oleh banyak orang. Saya akan ambil dari 1 Samuel ke-14. Latar belakang dari cerita tersebut adalah bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Diceritakan bahwa pada saat itu bangsa Filistin memiliki 30.000 kereta perang, memiliki 6.000 pasukan berkuda, dan bahkan dikatakan memiliki pasukan pejalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Wow, dan semuanya bersenjatakan lengkap. Sedangkan di sisi bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul dan anaknya Jonathan hanya memiliki 600 orang. Tapi tunggu dulu. Gambar yang saya tampilkan di layar saudara berbeda dengan realita yang dimiliki bangsa Israel saat itu. Di layar terlihat pasukan tersebut bersenjata lengkap. Tetapi saat itu bangsa Israel tidak memiliki peralatan perang, karena saat itu di daerah bangsa Israel tidak terdapat seorang pandai besi pun untuk membuat senjata. Jadi saat itu bangsa Israel hanya membawa peralatan yang pertama plowshare atau mata bajak yang ditajamkan, lalu ada metek atau beliung yang menyerupai pacul. Mereka juga membawa kapak, dan yang terakhir sikel atau arit. Saat itu Raja Saul tinggal di daerah Gibea, yaitu di dalam gua di daerah kecil yang bernama Migron. Migron sendiri yang artinya adalah fear atau takut. Jadi saya percaya bahwa saat itu Raja Saul dan bangsa Israel sedang berada dalam ketakutan melihat kekuatan bangsa Filistin. Sedangkan Jonathan tinggal sedikit lebih jauh dari Gibea, yaitu daerah Geba. Dan Geba sedikit lebih dekat dari daerah yang bernama Mikmash, di mana bangsa Filistin berkemah. Ketika saya pelajari, daerah Mikmash itu adalah merupakan karang berbatu, yaitu bukit yang dipenuhi dengan bebatuan, dan itu merupakan medan yang begitu terjal, begitu sulit untuk didaki ataupun ditaklukkan. Namun satu hari, entah apa yang berada di dalam pikiran seorang Jonathan, dia mengatakan kepada bujang pembawa senjatanya atau the armor bearer, "Yuk, kita ke markas orang Filistin. Siapa tahu," dikatakan di situ, maybe Tuhan memberikan bangsa Filistin kepada kita.
Jika saya menjadi the armor bearer atau pembujang membawa senjata, mungkin saya akan mengatakan kepada Jonathan, "Wah, nggak mungkin," atau "Saya nggak ikut, itu mustahil," gitu kan. By the way, mengenai seorang armor bearer atau bujang pembawa senjata, the armor bearer itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu nakah yang berarti pembawa dan kli yang berarti senjata. Jadi armor bearer merupakan seorang pelayan yang membawakan senjata ataupun senjata tambahan untuk komandan perangnya di dalam peperangan. Seorang armor bearer memiliki tugas, yaitu yang pertama membunuh musuh yang dilukai oleh komandan perangnya, yaitu untuk execute. Yang berikutnya adalah harus menunjukkan dan menghasilkan sikap iman dan kedamaian, serta mendemonstrasikan bahwa imannya kuat dan aktif. Lalu dia harus bekerja bersama komandannya dalam mencapai tujuan yang diberikan Tuhan. Dan yang terakhir, harus mengerti pikiran pemimpinnya secara intuisi. Jadi harus mengenal benar pemimpinnya. Namun untuk menjadi seorang armor bearer itu tidak mudah atau tidak bisa asal saja. Tetapi untuk menjadi seorang armor bearer harus memiliki kriteria tertentu. Yang pertama, dia harus merupakan seorang yang outstanding fighters, yaitu pejuang yang cakap dalam berperang, pejuang yang gigih. Lalu dia harus berani dalam berperang. Lalu dia harus memiliki spirit untuk melayani atau bersedia memberikan dan menawarkan ataupun bahkan menyerahkan dirinya untuk memimpinnya. Lalu dia harus memiliki rasa hormat kepada pemimpinnya. Dia harus memiliki toleransi terhadap kepribadian dan cara komandannya dalam menyelesaikan suatu hal. Dan kriteria terakhir yang harus dimiliki seorang armor bearer dan yang begitu penting, yaitu dia harus memiliki loyalty atau kesetiaan, yaitu kualitas dalam berdiam teguh dalam hubungan ataupun dukungan atau support untuk seseorang. Lalu diceritakan di cerita tersebut di 1 Samuel 14 ayat yang ke-7, ini adalah jawaban di armor bearer kepada Jonathan, komandan perangnya. Dia katakan, "Lakukan saja apa yang kau inginkan, aku akan menyertai engkau." Di bahasa Inggrisnya dikatakan, "Do all that is in your heart, go ahead, I am with you, heart and soul." Dan di bahasa Yunaninya saya lihat kata heart tersebut digunakan kata kardia, seperti yang saya pernah bagikan di video-video sebelumnya. Do all that is in your cardia, go ahead, I am with you. Dan saya lihat yang amazing adalah di sini, I am with you, cardiaso, cardiamo, 2 kali digunakan, dan yang mengartikan bahwa saya beserta engkau dengan seluruh jiwa saya, dengan seluruh hati saya, semuanya untuk komandannya, untuk Jonathan. Wow, ini seorang armor bearer yang luar biasa. Dia mengerti posisinya dan peranannya. Singkat cerita, hanya karena kesetiaan dan pelayanan seorang armor bearer, hari itu bangsa Israel memenangkan peperangan dengan bangsa Filistin, tentunya dengan bantuan tangan Tuhan, karena mereka memenangkan peperangan hari itu secara ajaib. Seorang armor bearer bisa saya katakan bahwa dia adalah the unsung hero atau pahlawan tanpa tanda jasa, karena dia memiliki peran yang begitu penting, namun tidak dikenal oleh begitu banyak orang. Bahkan saya lihat di Alkitab tidak tertulis namanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memperhitungkan pelayanan dia dan kesetiaan dia sebagai satu kebenaran.
Mungkin di saat-saat kita saat ini, kita tidak bisa menjadi seorang armor bearer karena tidak ada peperangan di sekitar kita. Tapi saya percaya kita bisa menjadi seseorang yang melayani dengan sepenuh hati kita. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita, di pekerjaan kita, mungkin kita melayani atasan kita melayani rekan sekerja kita melayani customer kita, dan ketika pulang kita melayani orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Mungkin di masa pandemi seperti sekarang ini kita melayani orang tua kita untuk hanya cukup dengan membantu mengklik untuk ibadah online atau mengklik untuk meeting online untuk orang-orang tua kita ataupun anak-anak kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan, dan saya percaya setiap kita, bahkan setiap hari, kita sering melakukan pelayanan atau melayani orang-orang terdekat kita tanpa kita sadari, atau terutama orang yang kita layani mereka tidak sadar bahwa kita melayani mereka. Dan itu yang membuat setiap kita sering merasa kecil hati, kita merasa kecewa karena seolah-olah orang yang kita layani itu tidak menghargai kita, tidak melihat kita. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa setiap pelayanan kita, hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain, Tuhan melihat. Mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan akan memakai kita untuk tujuan yang lebih besar. Maka dari itu saya dorong setiap saudara untuk memberikan yang terbaik dari kita dan memberikan segala yang kita miliki untuk orang-orang yang kita layani. Saya akan tutup dengan ini. Mungkin banyak dari kita yang mengetahui sosok Helen Keller. Helen Keller adalah seorang penulis buku yang luar biasa, dan dia juga pengacara yang membela hak-hak kaum disabilitas. Dia seorang aktivis politik juga, dan dia juga seorang pengajar. Helen Keller ketika berumur 19 bulan, karena sakit dia kehilangan penglihatannya, dia kehilangan pendengarannya, yang membuat dia menjadi seorang anak kecil yang begitu frustasi karena dia merasa dia hidup seorang diri. Dia tidak bisa melihat atau mendengar apapun, benda apapun atau orang di sekelilingnya. Dia begitu frustasi. Namun ketika Helen Keller berumur 7 tahun, ibunya dikenalkan oleh seseorang yang bernama Alexander Graham Bell, yaitu pencipta atau penemu telepon, kepada seseorang yang bernama Anne Sullivan. Anne Sullivan adalah seorang guru yang bisa mengajarkan orang yang mungkin buta ataupun tuli untuk berkomunikasi. Jadi ketika Helen Keller berumur 7 tahun, Anne Sullivan datang ke dalam hidupnya untuk mengajari dia berkomunikasi dengan sentuhan fisik di telapak tangannya, dengan mengajarkan alfabet. Sejak saat itu, seorang anak yang frustasi menjadi anak yang bisa berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ada di pikiran-pikirannya, apa yang ada di hatinya, hanya karena seorang guru yang bernama Anne Sullivan. Mungkin pada awalnya pelayanan seorang Anne Sullivan kepada Helen Keller hanya karena di-hire atau karena uang, karena pekerjaan. Tapi seiring jalannya waktu, disebutkan bahwa Anne Sullivan menjadi teman baik atau teman sejati dari seorang Helen Keller. Bahkan ketika Anne Sullivan menghembuskan nafas terakhirnya di masa tuanya, Helen Keller berada di sampingnya sambil memegang tangannya, karena Helen Keller menganggap seorang Anne Sullivan adalah sosok yang begitu penting di dalam hidupnya.
Anne Sullivan adalah the unsung hero. Seseorang yang memiliki peranan begitu penting dan begitu besar dalam hidup seorang Helen Keller. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi seorang Anne Sullivan bisa menjadi the unsung hero karena dia melayani dengan penuh kesetiaan, loyalty, dan dia melayani dengan seluruh hatinya tanpa pamrih. Seorang Helen Keller hanya melihat pelayanan dari seorang Anne Sullivan dari hatinya. Dia tidak melihat dari matanya. Tetapi apa yang dilihat dari hati itu jauh lebih berharga buat seorang Anne Sullivan. Mari kita bersama-sama menjadi seorang unsung hero yang melakukan hal-hal kecil dalam melayani orang-orang lain, orang-orang terdekat kita. Mungkin orang tersebut tidak menghargai pelayanan kita. Mungkin orang tersebut tidak melihat hal-hal kecil yang kita lakukan. Tapi saya ingatkan saudara bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan memperhitungkan semua yang saudara lakukan, hal sekecil apapun, sebagai suatu kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa saat ini, aku ucap syukur Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan video hari ini. Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau yang melihat dan memperhitungkan semua hal-hal kecil, hal-hal pelayanan Tuhan yang mereka lakukan Tuhan terhadap orang-orang di sekeliling mereka, dan Engkau memperhitungkan semuanya itu sebagai satu kebenaran. Dan aku berdoa bahwa semua pelayanan tersebut Engkau akan buat menjadi hal yang besar Tuhan satu hari nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berkati setiap hal-hal kecil, setiap pelayanan di unsung heroes Tuhan. Semua pahlawan tanpa tanda jasa yang mendengarkan video ini hari ini Tuhan. Aku berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.